Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga di relay atau dapat Anda saksikan melalui radio Bimbas Yogyakarta, radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, radio Hang FM Batam, radio MD FM Probolinggo, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Buntang, radio Tuah FM Riau, radio Amoeba Pangkal Pinang, radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, dan itu dia radio yang merilai acara kita ini. Dan bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan selalu kita ingatkan ketika telah berhubung bersama kita, harap volume televisinya dikecilkan. Cukup dengarkan via telepon saja agar suara dapat didengar dengan jelas. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, dan beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sehat saya, khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, semoga juga para pemirsa begitu juga Anda. Allahumma amin. Tapi Ustaz, sebagai mukadimah kita pada kesempatan ini, mohon nasihatnya mungkin Ustaz. Nah, Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para muslim dan juga kaum muslimin dan muslimah di mana saja antum berada, para pemirsa rahimakumullah. Kita dalam hidup ini menjalani berbagai keadaan. Ada kalanya sehat, kemudian sakit, ada kalanya senang, susah, ya, bergembira, sulit, kelapangan rezeki, disempitkan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbagai perihal dan ahwal kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini. Dan itulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Dan itu telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk apa yang sedang kita jalani dan kita hadapi pada kesempatan atau di akhir-akhir ini, terutama pandemi COVID-19. Akan tapi seorang muslim, dia selalu memiliki sifat optimisme dalam hidup ini. Kesulitan apapun yang dia lewati dalam hidup ini, yang dia hadapi, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan solusi dan jalan keluar dari menghadapi segala problematika hidup ini. Maka di antara buah manis dari keimanan kepada takdir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pas segala sesuatu dengan izin Allah, adalah seorang mukmin selalu merasakan ketenangan batin, yang tidak dirasakan oleh orang-orang kafirin. Orang beriman, seberat apapun cobaan dalam hidupnya, sesusah apapun hidupnya, tapi dia masih memiliki keimanan, maka keimanan inilah yang menjadikan dia bisa bertahan hidup dalam ketenangan, ketentraman batin. Dia tidak gelisah, dia tidak berkeluh kesah. Dia selalu memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah, kemudian berserah diri kepada Allah. Bukan dia berpangku tangan, tidak. Oleh karenanya, dalam kondisi yang sedang kita hadapi ini,
seorang mukmin kembali kepada imannya, kembali kepada mendalami kembali hakikat dari iman kepada takdir, ya, dan juga kembali kepada ibadah yang sangat agung. Yang ini modal kehidupan kita adalah kesabaran. Ini ibadah. Tatkala seorang sabar dalam hidup itu, dia sedang beribadah kepada Allah. Tatkala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu dia sedang beribadah kepada Allah. Tatkala dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia istighfar dan bertobat, itu ibadah. Nah, sekarang ini kita dilatih untuk beribadah sabar, atau mungkin mempraktekkan ibadah sabar yang selama ini kita baca keutamaannya, kita ketahui ya kedudukannya. Maka terus perbaiki hubungan kepada Allah, kemudian mempertebal keyakinan, memperkuat ya keyakinan iman kita, kemudian juga terus memupuk ya ibadah sabar dalam hati kita, dalam jiwa kita. Bi'idznillah semua akan kita jalani dengan selamat dan penuh hikmah, ya, baik di dunia dan baik di akhirat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sabar di dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, terutama ya pandemi COVID-19 ini. Dan kita yakin Allah akan mengangkat ini. Ya, Allah akan mengangkat hal ini semua. Tapi Allah tentunya telah mentakdirkan waktu, ya, kapan ini akan berakhir. Maka berserah kepada Allah, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Karena berputus asa bukanlah sifat orang beriman. Orang beriman sifatnya at-tafaul, optimis, berharap. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita, kemudian semoga kita selalu memiliki sifat optimisme dalam hidup ini. Allahumma amin. Nah, Allahumma amin. Masalah jazakallah khairan atas nasihatnya. Dan sudah ada telepon yang masuk, saat kita sapa dulu sebagai penanya pertama pada kesempatan ini. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Sama Pak Sayuti di Bukit Tinggi. Ya, silakan Pak Sayuti di Bukit Tinggi. Ya, mohon maaf Bapak, volume televisinya dikecilkan Bapak. Cukup dengarkan via telepon saja. Ya. Silakan pertanyaan Bapak. Ya, ini Ustaz, ada hadis yang mengatakan ini dari Aisyah, pada tidak akan tertolak kecuali dengan doa. Kemudian lagi umur tidak akan diperpanjang kecuali dengan kebaikan. Jadi artinya ini apakah keadaan itu bisa berubah atau umur ini bisa panjang bisa pendek? Sedangkan ketentuan Allah sudah jelas, pada sudah jelas, dan umur juga sudah ditentukan. Ini mohon penjelasan Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Sayuti di Bukit Tinggi. Ya, cukup Bapak. Ya, terima kasih Bapak yang ada di Bukit Tinggi. Ya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Sayuti, ya, barakallahu fiik, di Bukit Tinggi. Pertanyaannya, dalam hadis disebutkan bahwa la yaruddul qada wa la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Timbul pertanyaan, apakah takdir itu bisa ditolak? Nah, pertama, ya, kita katakan bahwa pada hukum asalnya takdir Allah itu pasti akan terjadi. Akan tetapi semua yang belum terjadi kita tidak mengetahui. Ya. Baru setelah terjadi kita mengetahui, oh ya, inilah takdir Allah. Nah, sebelum hal itu terjadi, maka perbanyaklah berdoa. Karena doa juga merupakan ibadah, dan Allah takdirkan sebagai sebab untuk menolak takdir tadi yang ditentukan oleh Allah. Jadi begini, agar kita tidak bingung memahaminya. Ya, suatu musibah, bala akan turun. Allah takdirkan akan turun, tapi kita belum mengetahui kapan akan turunnya. Nah, maka kita berdoa. Ya, semoga kita jauhkan dari bala tersebut, dan kalaupun turun tidak menimpa kita. Ya. Atau kita berdoa, kalaupun ya Allah takdirkan menimpa kita, kita beri kesabaran. Nah, semua usaha atau proses yang seperti itu sesungguhnya adalah bagian dari takdir.
Maka doa adalah takdir dari Allah, ibadah, tapi Allah takdirkan bisa menolak ya kejahatan dengan izin Allah dan juga bisa meraih kebaikan. Nah, maka apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Ya, kalau berdoa akan bermanfaat lagi karena Allah telah takdirkan. Tapi sebelum itu terjadi, Allah syariatkan berdoa, mohon kebaikan dan juga mohon untuk dihindarkan dari kejahatan. Maka kita ingin menyelamatkan diri takdir dengan takdir. Maka berpindah dari satu takdir kepada takdir lain. Ya, lari dari takdir kepada takdir lain. Nah, seperti itu. Maka seperti kita ingin selamat atau ya tidak terinfeksi ya COVID-19, ya takdir diantaranya adalah sering cuci tangan, kebersihan, kemudian tidak keluar rumah, tidak mendatangi ya keramaian, membatasi diri, sementara tidak berjabat tangan. Itu semua adalah takdir, usaha kita, dan itu bagian dari takdir. Begitu juga doa, kita berdoa di pagi dan petang hari, di malam, di siang sebelum tidur, ya setelah ada tidur, mau keluar rumah, masuk rumah, itu semua adalah usaha kita, dan itu bagian dari takdir. Maka sebelum hal itu menimpa ke diri kita dan terjadi bagi keluarga kita, berdoa. Tapi begitu telah ditakdirkan Allah menimpa, ya tidak lagi bermanfaat doa tadi. Itu maksud. Jadi semua dalam lingkaran takdir. Ya, lingkaran takdir. Tidak ada keluar di lingkaran takdir. Jadi Allah mentakdirkan sesuatu itu ya akan tertolak bila seorang hamba berdoa. Lalu ternyata seorang hamba tidak berdoa, ya karena tertimpa musibah tadi. Nah, jadi begitu simpelnya dalam memahami masalah takdir dengan doa, dengan masalah ya takdir tadi. Kemudian begitu juga masalah umur tadi. Ya, tidaklah bisa memperpanjang umur kecuali amal kebaikan. Ya, di dalam hadis bahwa Nabi SAW menjelaskan man arada ya an yuwassa'a fi rizqihi aw yunsa'a fi umri falyasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambunglah rahim, yaitu silaturahim. Itu amal kebaikan. Jadi Allah mentakdirkan silaturahim itu adalah sebab untuk memperpanjang umur, ya, atau menambah keberkahan rezeki. Lalu apakah umurnya bertambah? Misalnya Allah takdirkan umurnya 40 tahun, tapi karena dia satu rahim bertambah 41 tahun. Ya, apakah seperti itu pemahamannya atau keberkahan dari umur tadi? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, zahirnya bertambah umurnya. Ya. Yang kedua, keberkahan. Keberkahan itu kebaikan. Dia kendati dia umurnya singkat, tapi keberkahannya, maka pada hakikatnya umurnya panjang. Nah, kendati memahami secara zahirnya, maka sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu sampai kapan umur kita. 60 tahun kah? 50 tahun kah? Nggak tahu. Nah, karena kita tidak tahu batas akhirnya, maka berbuatlah kebajikan. Ya. Sehingga kebajikan tadi Allah takdirkan sebulan seorang hamba, ya, umurnya mungkin ditakdir lauhul mahfuz mungkin 50 tahun. Tapi kata Allah yang mungkin ditakdirkan kalau dia menyambung rahimnya, silaturahim, kemudian kalau dia berbuat kebajikan, maka Allah akan ya menambah umurnya. Artinya umurnya dari seharusnya ditakdirkan, kemudian dengan disebabkan menyambung rahim, dia ya lebih panjang umurnya. Tapi kan tidak tahu, ya. Kemudian begitu juga kalau dia umurnya ditakdirkan ya mungkin 50 tahun, tapi dia orang ini menjaga kesehatan, makanan yang bergizi, ya, menjaga kebersihan, hidup pola hidup yang benar. Maka itu diantara sebab dia bisa sehat, bisa panjang umurnya. Tapi orang nggak menjaga kesehatan, ya, hidup tempat yang kumuh dan yang lainnya, maka itu menyebabkan datang penyakit, kuman dan virus bermacam-macam. Maka dia terinfeksi, meninggal di halal itu. Tapi semuanya itu bila dia meninggal tetap dengan takdir, ya, seperti itu. Apapun sebabnya, tapi tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak Suyuti, penanya di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Nah, Sambil menunggu telepon masuk dari saudara Mewarto di Kalimantan Barat, Ustaz.
Ana mau bertanya tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ilmu apa yang mesti dipelajari agar kita bisa mengenal Allah, Ustaz. Nah, taib. Dari Akh Mawarto ya. Nah, Mawarto. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah memberkahi kita semua, menjadikan kita orang-orang yang selalu kenal kepada Allah ya, ma'rifah yang sesungguhnya. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Dan ilmu apa yang harus kita pelajari? Sebelumnya kita harus memahami bahwa mengenal Allah merupakan salah satu dari kewajiban yang utama yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Wajib. Nah, mengenal Allah, Rabb yang kita ibadati, Rabb yang kita selalu memuji, menyanjungnya, yang berzikir kepadanya, mengharapkan ridho dan rahmatnya. Siapa yang kita ibadati? Allah. Bagaimana kita kenal kepada Allah? Kenal kepada Allah tentunya tidak ada cara kecuali bila mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya. Ya, kita mempelajari, mengenal nama Allah, sifatnya. Bukan sekadar hanya menghafal dan mensenandungkannya ya, disenikan ya. Nyanyian sekarang ini banyak ya, semua disenikan. Ya, gak benar cara beribadah seperti itu. Ibadah itu bukan kesenian, doa zikir itu bukan kesenian, asma itu bukan kesenian, semua disenikan. Tapi dipahami, dipelajari, dipahami isi kandungannya, kemudian ya diresapi maknanya, kemudian berusaha makna tersebut terus kita menahan dengan hati dan pemikiran yang jernih sehingga menghadirkan makna-makna kebesaran dalam diri kita, kenal berdekat kepada Allah. Ya. Maka bagaimana caranya? Ya, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Karena Allah menyebutkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dalam Al-Qur'an terdapat asma Allah al-husna. Ya, kalau enggak baca Al-Qur'an, mau kenal kepada Allah, enggak mungkin. Di mana kita mendapatkan nama-namanya dan sifat-sifatnya? Pelajari hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Ya. Itu yang tertulis. Tapi di sana ada ayat-ayat Allah yang kita saksikan dengan mata kita. Buka mata kita. Alam ini luas, ayat-ayat dan ciptaan Allah. Jangan hanya sekadar menikmati keindahannya, tapi tidak pernah mentadabbur hakikat dan makna siapa yang menciptakan keindahan itu. Gak perlu jauh-jauh diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Diri kalian tidak kalian memperhatikan. Subhanallah. Pelajaran yang sangat berharga pada kesempatan ya di mewabahnya virus corona ini. Pelajaran bagi kita. Sedikit yang bisa ambil pelajaran itu. Kita yang selama ini dalam keadaan sehat. Paru-paru kita normal. Ternyata begitu terinfeksi virus, semua itu bisa diserang oleh, ya, dihantam dan diserang oleh virus tadi. Ya, begitu cepat perkembangannya, ya kan, begitu virus tadi. Semua menutupi paru-paru dan menjadi rusak, sesak napas, meninggal seorang hamba. Subhanallah, pelajaran sangat berharga. Kita semakin kenal kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia, kendati mungkin kelihatan fisiknya sehat, tapi itu sangat lemah sekali. Ya. Kita kepada Allah, Allah Maha Kuasa. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana jiwa kita ini ya, kemudian organ-organ tubuh yang semua diciptakan oleh Allah bi ahsani taqwim. Ya, dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk rupa. Timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan hal itu? Allah. Ya. Kemudian bagaimana lagi? Buka mata kita. Tatkala kita membuka mata melihat ciptaan Allah di kiri kanan kita, langit 7 tingkat, bumi 7 lapis, matahari di siang hari, di malam hari bulan, bintang, galaksi, planet-planet yang lain, ya, laut, daratan, sungai, danau, ikan yang di laut, burung yang terbang, berbagai pepohonan, berbagai jenis hewan berkaki 4 yang melata dan seterusnya. Ya, buah-buahan itu ciptaan siapa?
Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pasak bumi agar tidak bergoncang dan terus ya terjadi goncangan, yaitu ada gunung. Ya subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka lihat itu. Siang dan malam. Pernah bertabrakan? Enggak pernah. Siang datang, malam pergi. Malam datang, siang pergi, terus perjalanan masing-masing pada porosnya. Ya subhanallah, mana mata kita? Mana ya pemikiran kita yang masih jernih dan sehat, fitrah yang masih lurus, bertafakkur. Bahkan dalam dunia medis, para dokter itu sebenarnya semakin setiap hari bertambah iman mereka. Setiap hari menghadapi pasien, kemudian kalau praktek bagaimana ya, mereka juga organ tubuh, kemudian anatomi manusia dipelajari, bagaimana saraf-saraf yang ada. Subhanallah, satu orang spesialis mata, itu tidak semuanya, ada mungkin saraf satu mata yang dia ketahui. La ilaha illallah subhanak ma khalaqta hadza batila. Begitu caranya. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah, subhanallah bihamdi subhanallah. Jazakallah khairan atas nasihatnya, atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Udah telepon yang masuk, kita sapa dulu. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Fatwa TV. Ya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ini dengan Bapak Antonio dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Masya Allah. Ya, silakan Pak Anton di Solok Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ana mau tanya Ustaz. Silakan. Bagaimana hukumnya berdoa berjemaah dan bagaimana hukumnya berdoa berjemaah Ustaz? Masalahnya di tempat anak ini setiap sholat berjemaah dan langsung diteruskan dengan zikir dan doa berjemaah Ustaz. Bagaimana, mohon penjelasannya Ustaz. Cukup Bapak? Ya cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Anton di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Antonio ya di Sumatera Barat. Masalah hukum berdoa. Pertama kita katakan ya, doa itu ibadah yang sangat mulia. Ya. Rasul mengatakan doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Allah mintakan kita untuk banyak berdoa. Baik doa secara umum di setiap saat dan waktu, atau ya berdoa di tempat-tempat yang mustajabah. Dan doa termasuk zikir. Ya. Dan berkaitan dengan masalah zikir dan doa tentu ada panduannya. Ya. Jangan kita mengada-ngada panduan dalam berdoa yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Karena ibadah itu hukumnya ya at-tauqifiyah, yaitu sesuai dengan tuntunan syariat. Enggak bisa direkayasa. Enggak bisa kita berkreasi atau berinovasi membuat sebuah penemuan baru di abad atau di awal tahun 2020 ini cara berdoa untuk menolak bala begitu ya. Dibuat zikir-zikir macam-macam. Enggak pernah seperti itu dilakukan oleh para nabi kita dan juga sahabat dan orang-orang soleh, para imam. Enggak seperti itu. Udah ada ketentuannya. Nah, maka dalam hal ini, terutama dalam sholat misalnya, udah ada caranya. Berdoa di tempat-tempat yang pernah Rasul berdoa, kemudian para sahabat mengaminkan, ya silakan. Ya kan begitu. Waktu istisqa, sahabat mengaminkan. Tapi secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya berdoa mandiri. Jadi apa itu berdoa mandiri? Ya masing-masing. Ya, karena ada dewasa semua, enggak perlu diajarkan lagi terus setiap saat diajarkan. Subhan kapan sampai kapan? Enggak bisa mandiri beribadah. Ya kan? Udah cukuplah mungkin anak kita di awal ya pendidikan, nanti ustadznya begitu sholat berjamaah, ustadznya mengangkat suara berdoa untuk mengajarkan mereka cara berdoa yang benar. Kemudian mereka hafal, biasanya anak seperti itu. Tapi kalau udah tua, udah umur sampai 40 tahun, 60 tahun, masih juga diajarkan, dibimbing juga dalam berdoa. Ini kan keterlaluan, tidak pernah mandiri beribadah. Padahal kita memiliki hajat masing-masing. Kita lebih tahu, ustaz kita tidak lebih tahu. Yang memimpin doa tadi. Boleh jadi dia berdoa untuk dirinya, kita amin, amin, amin. Mana untuk kita? Makanya berdoa
ya, mungkin keluar dari solat atau tempat lain, silakan berdoa. Nggak bisa bahasa Indonesia, dan seorang lebih tahu hajat dia. Dia angkat amin, amin, amin. Apa yang diaminkan? Amin, amin apa? Nggak jelas mau diaminkan. Dan Allah tidak menerima doa dari qalbin ghafil, lalai. Termasuk lalai dalam berdoa, hanya berdoa mengaminkan, tapi nggak tahu apa yang diaminkan. Oleh karena itu, Islam mengajak kita beribadah mandiri. Itu hukum asalnya. Kecuali dalam hal yang beribadah berjamaah, solat berjamaah 5 waktu, nah jangan solat sendirian. Ya. Adapun dalam berdoa secara umum ya mandiri. Diajarkan Nabi SAW. Sampai pun dalam solat seperti itu. Dalam selesai solat ya, ba'da solat, diajarkan Nabi SAW. Memang terkadang Rasul memang mengeraskan suara yang terdengar oleh diri beliau dan juga yang ada di sekitarnya, seperti itu. Bukan mengeraskan artiannya harus ya pakai mikrofon misalnya, pengeras suara terdengar sampai ke jalan-jalan begitu ya, sedang berzikir, tidak seperti itu. Jadi cukup untuk diri dia dan yang ada di sekitar dia, di sampingnya. Jadi begitu berdoa, itu penghujung solat ya. Dan bukan suatu hal yang kelaziman. Karena pada dasarnya zikir yang diucapkan itu termasuk bagian dari doa. Bahkan doa di dalam solat itu lebih utama di penghujung solat atau di selesai solat. Ya. Di dalam solat dia nggak berdoa, di waktu sujud, di waktu sebelum salam. Pada itu tempat yang paling utama berdoa. Ya. Kemudian selesai solat, ya komunikasi dia terputus. Mana yang lebih utama? Secara logika mana yang lebih utama? Ya, kadang kita harus mengajak masyarakat untuk berpikir secara logis gitu ya. Mana yang lebih utama? Tatkala kita sebagai contoh saja, kita memohon sesuatu, masih koneksi nih pada orang kita tempat memohon. Kita beri permisalan, tapi walillahi mathalul a'la, Allah lebih utama dari itu. Begitu koneksi masih nyambung, kita mohon nyambung sampai langsung. Ya, enggak. Tapi setelah itu terputus, baru kita mohon antara ini dan yang lainnya. Udah enggak nyambung lagi, terputus. Ya. Artinya apa? Dalam solat itu kita komunikasi dengan Allah. Ya. Bermunajat. Ya itulah tempat yang paling baik untuk berdoa. Maka Nabi mengatakan di sujud banyak berdoa. Di penghujung solat sebelum salam banyak berdoa. Falyatakhayyar min ahsaniha. Rasul tidak memerintahkan begitu kelas salam nanti berdoa enggak, tapi zikir. Tapi kalau ingin berdoa tidak ada masalah. Karena sesungguhnya dalam zikir kita ada doa juga. Astaghfirullah apa artinya? Doa, memohon keampunan. Kan begitu. Jadi intinya para misal rahimakumullah, sunnah Nabi SAW dalam berdoa kaifiyahnya. Memang enggak boleh ucap subhanallah, alhamdulillah, boleh, enggak dilarang. Tapi kaifiyahnya, banyak penyimpangan dalam kaifiyahnya. Ya. Beribadah itu enggak cukup hanya hukum asalnya saja, kaifiyahnya, caranya, tata caranya, tuntunannya. Asal usulnya benar, tata caranya benar juga. Nah, itu ibadah yang sudah dengan Nabi. Jadi intinya tidak dipandu berjamaah, berdoalah, berzikirlah, tapi ya mandiri. Ya, tidak perlu ada dituntun seperti itu. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk, kita sapa dulu. Nah, ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Saya Bu Aili dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan begini Pak Ustaz. Bersambung dengan ceramah Pak Ustaz barusan ini, bahwasanya pada sholat kita terakhir, di sholat terakhir kita banyak bisa berdoa kan. Kemudian kita berdoa itu di sholat terakhir, di rukun, di rakaat terakhir di sholat itu kita kan berdoa pada sujud, rasanya begitu dekat sekali kita kepada Allah. Dan adakah batasan waktu pada doa kita itu di pada sholat terakhir itu? Ada. Bagaimana Bu? Ada apa? Batas? Waktu, Ustaz.
apakah ada batas waktunya pada sholat terakhir itu kita berdoa gitu? Iya, naam. Taib. Di sujudnya itu, Dok. Di sujud juga, ya, naam. Iya. Taib. Cukup Ibu? Iya. Ya, terima kasih Ibu yang ada di Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Sumatera Utara, Bu siapa? Bu Eli ya. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali. Jadi, naam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, bahwa kata beliau, wa fi ruku' fa'adzimullah wa fi sujud fa'aktsiru minad du'a. Waktu ruku' banyak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya gitu. Kemudian di waktu sujud banyak berdoa. Karena itu tempat yang sangat baik untuk berdoa, karena posisi kita sangat dekat kepada Allah waktu sujud. Allah Maha Tinggi, tapi tatkala seorang hamba ya merendahkan dirinya sujud ya untuk mengagungkan Allah, ini tempat yang paling mulia, maka perbanyak doa. Nah, apakah ada batas waktunya? Durasinya berapa? Ya, atau juga begitu di penghujung salat sebelum salam. Karena Nabi memerintahkan Mu'adz untuk berdoa. Diajarkan doa juga, ni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Ya, ta'awwadhu, ya berlindung dari keempat perkara tersebut. Kemudian doa juga Nabi SAW mengajarkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk selalu membaca di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk berzikir, bersyukur dan ibadah yang terbaik kepadamu. Nabi dalam riwayat mengatakan, fal yatakhayyaru minal ad'iyati ahsanaha. Pilihlah doa yang terbaik. Doa semua baik, tapi ada doa-doa yang sangat singkat, padat dan maknanya luar biasa. Maka dipilih dari doa-doa Nabi yang lebih mencakup dan mungkin yang lain, singkat, padat. Gitu ya. Seperti itu. Jadi berdoa. Nah, adakah durasinya? Artinya batas waktunya berapa menit? Nah, dalam hal ini jawabannya, kalau kita sholat berjamaah bersama imam, ya kita mengikuti imam. Ya, karena imam tujuannya kata Nabi SAW adalah innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya, jangan imam telah salam kita masih doa, enggak. Ya, imam telah dah bangkit dari rukuk kita masih atau bangkit dari sujud kita masih doa, enggak, diikuti. Karena imam yu'tamma bihi. Tapi kalau sholat sendirian silakan sepanjang-panjangnya. Nabi SAW bersolat malamnya itu luar biasa. Ya, bagaimana panjang bacaannya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Kata Aisyah, nggak perlu ditanya deh bagaimana baiknya solat. Nggak bisa beliau Aisyah menjelaskan. Ya, bagaimana baiknya solat. Tapi panjang. Ya, panjang. Saking panjangnya sallallahu alaihi wasallam tatafattara qadama. Bengkak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam solat sendirian silakan, tidak ada batas waktunya, perbanyak doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mungkin di solat malam. Nah, demikian Allah wa Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Eli yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun berada, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Bisa ada telepon yang masuk lagi, kita sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Bapak Kasno dari Jawa Tengah. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Saya mau tanya masalah kata-kata, contoh-contoh yang bisa membatalkan keislaman. Ya. Yang bisa membatalkan keislaman. Cukup Bapak? Menjadikan murtad. Orang yang bisa menjadikan jadi murtad. Ya. Cukup Bapak? Nah, satu lagi bisa. Satu lagi Ustaz. Masalah kedudukan nikah siri bisa enggak? Itu ditanyakan yang bagian fikih saja, Pak. Ya. Salah nikah itu tanyakan bagian fikih saja. Nah. Masalah kedudukan nikah siri. Itu ditanyakan bagian fikih, ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lain yang bagian spesialisasi. Itu yang satu aja. Barakallahu fiik. Yang membatalkan keislaman. Nah, Ya, nah. terima kasih Bapak yang ada di Jawa Tengah. Ya. Silakan Ustaz. Taib. Terima kasih kepada Pak Kasno ya di Jawa Tengah tentang
hal-hal yang mungkin atau kata-kata kalimat yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang masalah riddah atau sebab-sebab seorang itu bisa murtad. Ada 4 sebab secara umum. Baik secara perkataan, ini perkataan, berarti dia mengatakan suatu perkataan yang kufur, perkataan yang kufur. Ya, mengatakan yang kufur, perkataan syirik, perkataan yang kufur, yang keluar dari Islam, perkataan yang kufur. Atau yang kedua, melakukan perbuatan yang kufur atau syirik yang mengeluarkan dari Islam, seperti menyembah selain Allah, bersyirik, menyembah selain Allah, atau mungkin dia bernazar, berkurban untuk jin misalnya. Nazar ibadah, solat ibadah, atau mungkin dia bernazar berkurban, itu perbuatan, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah sebab keyakinan, i'tiqad, meyakini sesuatu yang kufur, meyakini sesuatu yang kufur, keyakinan. Kalau dia meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini, keyakinan yang kufur. Keyakinan yang kufur itu. Nah, ada di alam semesta yang mengatur alam ini ada selain Allah. Taib. Ada lagi asyak, ragu. Ragu. Jelas kekufuran tapi dia ragu. Ragu atas kekufuran orang-orang yang telah kufur, orang musyrikin. Ragu. Dia bukan Islam tapi ragu atas kekufurannya. Jadi ada disebabkan perkataan, ada disebabkan oleh perbuatan, ada disebabkan oleh i'tiqad, keyakinan. Ada disebabkan keraguan. Keraguan. Ragu dia. Untuk dia meragukan misalnya, Allah saya ini ragu, gak benar apa benar Muhammad itu Rasulullah atau orang biasa saja. Ragu apa Quran itu benar atau tidak Syak, ini kufur ini. Keimanan gak bisa ada keraguan di dalamnya. Gak bisa. La raiba fi. Al-Quran itu hak, la raiba fi. Maka iman yakin. Kalau dia ragu tentang kebenaran Al-Quran, kufur itu. Itu adalah hal yang bisa membuat seorang murtad. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati. Atau perkataan, berolok-olok perkataan, berolok dengan Allah, berolok-olok dengan agama, berolok-olok dengan Allah, berolok-olok dengan agama, berolok-olok dengan Al-Quran. Itu semua adalah perbuatan kufur. Dia serius atau berolok enggak bisa. Agama bukan untuk tempat berolok-olok. Anda mengaku sebagai muslim, siapa mengaku sebagai muslim, taati. Tidak ada kebebasan untuk bebas mengatakan dalam Islam kebebasan mutlak enggak ada. Kebebasan dalam lingkaran yang atau batasan yang jelas. Ada simbol-simbol yang enggak boleh dihina dan dilecehkan. Seorang di waktu perang Tabuk mengomong suatu perkataan, mengatakan wallahi ini sahabat Nabi ini orang pengecut dan sahabatnya pembohong, mereka hanya urusan perut saja, makannya yang banyak begitu. Dengarlah sahabat, enggak, kamu munafik, kadzabta, anta munafik, kata dia. Ternyata sebelum sahabat itu datang melaporkan pada Nabi SAW, ayat telah turun, mengatakan turun, lain sa'altahum la yakun innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau ditanya mereka mengatakan kami hanya bersenda gurau, bermain-main saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Enggak. Jangan kalian minta maaf, kata Allah. Jangan minta maaf, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi berolok-olok itu perkataan kufur.
Jadi mengatakan perkataan kufur, perkataan syirik itu bisa menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam. Sekarang ini karena kejahilan, ya sebagian berolok dengan agama. Jadi kembali itu sebabnya ada 4 tadi. Bisa jadi perkataan, perbuatan kufur, atau i'tiqad, meyakini misalnya. Jika ada mengatakan, wallahi aturan manusia zaman sekarang ini itu lebih baik dari agama Islam, na'udzubillah. Ada kufur, ada perkataan yang kufur, keyakinan yang kufur. Jika mengatakan juga dia meyakini wallahi syariat Islam ini nggak bisa diterapkan zaman sekarang ini, itu keyakinan dia, ini keyakinan kufur. Ya, jadi berhati-hati dalam berbicara, dalam berbuat, dalam ya meyakini sesuatu dan sikap. Ya, jangan sampai ada keraguan ya di dalam keimanan. Ini yang harus perhatikan. Ini pembahasan luas sebenarnya, tapi itulah prinsip atau 3-4 landasan atau sebab utama kenapa manusia terjun dalam kekufuran tadi. Dan ini jelaskan para ulama. Silakan buka kitab fikih, ada dalam pembahasan Kitabur Riddah. Kitabur Riddah, pembahasan tentang kapan seorang bisa jadi murtad karena ada sebab-sebab amalan-amalan yang bisa ya menjerumuskan kekufuran dan kemurtadan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian Allahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan ini masih ada yang banyak lagi Ustaz ya, macam-macam. Banyak ini pembahasan ya, ini khusus pembicaraan masalah akidah nanti ini masalah ya, pembahasan khusus. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Kasno di Jawa Tengah, semoga bisa dipahami atas jawaban Ustaz. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari saudara Muhammad Subur di Jawa Timur Ustaz. Bolehkah mengulang sholat kembali jika dirasa sholat pertama kali dirasa tidak atau kurang khusyuk Ustaz? Bagaimana hukumnya Ustaz? Siapa tadi namanya? Saudara Muhammad Subur Ustaz. Muhammad Subur. Masyaallah, Muhammad Subur ya. Mudah-mudahan beliau ya Muhammad Subur nih menyaksikan kita ya dari Jember ya, mana? Jawa Timur Ustaz. Jawa Timur ya. Taib. Barakallahu fiik. Taib, semoga selalu subur dengan keimanan ya, dengan ilmu, insyaallah subur. Hati yang subur, juga jiwa yang subur, pemikiran subur dengan iman dan kebaikan. Barakallahu fiik. Jadi bagaimana ya mengulang salat merasa mungkin kurang khusyuk. Ya. Kaedahnya adalah salat apabila telah sah, ya sah salat maka tidak boleh diulang lagi. Ya, sah. Dia telah wudu, ada rukun-rukunnya. Maka dia sah salat, telah gugur kewajiban tadi. Dan dia yakin telah salat, jangan lagi sampai ada keraguan. Ya, maka tidak boleh diulang. Kecuali kalau seorang mungkin salat kemudian begitu dia salat baru ingat, oh ternyata dia salat tanpa wudu. Ya. Seketika dia ingat salat selesai salam kiri kanan kemudian oh ingat dia saya belum berwudu, maka dia ulang. Salatnya batal, tak wudu. Tapi kalau salat setelah sah, salatnya sah. Ya. Karena nanti mungkin kurang sempurna karena khusyuknya, maka tidak boleh diulang. Ya, seperti itu. Jadi salat yang telah sah tadi kurang mungkin kekhusyukannya, maka tidak diulang. Karena salatnya telah sah, kewajiban telah gugur dan dilaksanakan. Adapun masa kekhusyukan ya kembali kepada ya seseorang yang dia harus berusaha untuk selalu khusyuk dalam salatnya, tapi kurangnya tingkat kekhusyukan dalam salat bukanlah sebab yang membolehkan untuk mengulang salat tadi. Maka jangan diulang lagi. Nah, demikian Allah. Masyaallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal dari saudari Rizka di Tembilahan Riau Ustaz. Rizka. Ustaz, apakah zikir pagi petang harus dibaca semuanya? Setiap bacaan mempunyai keutamaan masing-masing, tapi apakah jika tidak dibaca semuanya akan mengurangi keutamaannya Ustaz? Nah, taib. Ya, pertama kita pahami ya, zikir di pagi petang itu bukan hal yang wajib. Terus dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau dia tidak berzikir berarti dosa, enggak. Tapi kita katakan dia merugi. Rugi seseorang. Ya. Nah, rugi. Tapi kalau tidak sholat, enggak pernah ada alasan, ya itu jelas dosa dia. Tidak puasa, tidak ada alasan, enggak wajib. Ya. Kemudian dia punya harta berlebih, udah datang nisabnya, tidak zakatkan, dosa. Nah, adapun hal-hal yang amalan yang sunnah, yang mustahab, yang
tidak diwajibkan, ditinggalkan, ya tidak berdosa. Tapi dia merugi. Ya, apalagi masalah zikir, ya, pagi dan petang hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan zikir pagi petang hari. Nah, kalau kita mengaku sebagai umat beliau dan beliau kita tentu mengimani sebagai panutan kita, imam kita, uswah dan qudwah kita, ya mari sebagai bukti kecintaan kita meneladani beliau. Beliau tidak meninggalkan zikir di petang hari. Karena Allah memerintahkan, "Wasabbihu bukratan wa asila." Tasbih kepada Allah di pagi dan petang hari. Nah, jadi jawabannya tidak wajib, tapi merugi. Oleh karena itu para ulama mengatakan, seorang bila telah menjadi suatu amalan, telah menjadi rutinitas dan amalannya sunnah itu benar, maka jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena bila dia meninggalkan, sungguh dia akan merugi. Ya, sangat merugi. Dan bila juga ditinggal terbiasa meninggalkan, akan terasa ringan, ya, meninggalkan amalan-amalan yang lain. Padahal zikir itu merupakan amalan yang untuk memberikan, ya, semangat bagi kita untuk beribadah. Nah, jadi jangan ditinggalkan. Kalau mungkin dalam kondisi, ya, sibuk misalnya, nggak bisa semua dibaca, ya sebagian, penting jangan ditinggalkan. Ya, karena itulah sumber kekuatan kita sesungguhnya. Kemudahan Allah akan jaga kita. Jadi intinya, baca zikir tadi pagi petang hari dan juga sesuai dengan jumlah yang diperintahkan Nabi. Jangan ditambah, ya, karena disitulah, ya, terkandung, ya, khasiat dari zikir tadi. Karena itu semua adalah ketentuan dari Nabi. Kalau ditambah, timbul tanya, kenapa ditambah? Ya, kenapa? Ada kemungkinan, ya, karena saya ingin lebih banyak. Nabi aja nggak menambah. Ya, contoh zikir 33 selesai sholat. Subhanallah, alhamdulillah, akbar. Dia baca 34. Kenapa ditambah sengaja? Buat bid'ah dia menambah. Karena Rasul tidak menambah 34. Kecuali dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi jumlah juga harus diperhatikan waktunya. Ya, 3 kali baca 3 kali. 7 kali baca 7 kali. 4 kali baca 4 kali. Subhanallah wa bihamdi 100 kali baca. Pagi hari juga, ya, di setiap hari itu baca subhanallah illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, baca 100 kali. Ada juga la ilaha illallah mutlak, enggak ada batasnya. Silakan perbanyak. 4 kalimat kata Nabi SAW, subhanallah walhamdulillahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilallah wallahu akbar. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Perbanyaklah berzikir di pagi dan petang hari, jangan ditinggalkan. Sesibuk apapun jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Merugi seorang. Ya. Pagi hari kita mulai dengan zikir. Sore hari kita tutup dengan zikir. Jadi hidup antara zikir. Ya. Hidup semua di dalam lingkaran zikir kepada Allah. Maka seorang akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian Allah alam. Masya Allah, masalah jazakallah khairan atas jawabannya demikian yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Ustaz, dari telepon yang masuk kita sapa. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Ibu Hamba Allah, Jawa Timur. Ya, silakan Ibu Hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Tafadhali, silakan Bu. Iya. Begini Ustaz, saya itu selalu khawatir terjebak dalam bid'ah karena saya merasa tidak punya ilmu tentang agama. Lebih-lebih tentang sholat Ustaz. Saya itu khawatir nanti saya laksanakan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Yang saya tanyakan, kalau mau sholat itu ada yang bilang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang enggak usah gitu, langsung saja niat dalam hati, terus Allahu Akbar. Itu gimana sebenarnya? Terus yang kedua, kalau wanita sholatnya kan di rumah. Terus gimana sholat suruknya? Terus syarat-syaratnya kalau sholat suruk bisa bagaimana dan waktunya? Kemudian kalau asyhadu alla ilaha illallah itu ada yang menggerakkan jari telunjuknya itu, ada yang tidak. Itu bagaimana sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Ustaz?
saya sangat khawatir mau melaksanakan nanti tidak dicontohkan. Kalau tidak melaksanakan itu memang contoh dari Rasulullah. Saya itu orang yang tidak punya ilmu. Saya sangat khawatir sekali terjebak dalam fitnah, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan Ibu yang ada di Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan Ibu yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Barakallahu fiik. Ibu ya yang bertanya, syukran ya atas pertanyaannya. Sungguh ya sangat benar sekali apa yang dirasakan Ibu tadi. Artinya kekhawatiran terjebak ke dalam bid'ah itu harus selalu dipupuk dalam diri kita. Ini pertanda kebaikan. Seorang bila merasa aman, celaka dia. Merasa aman ya dari terjerumus pada perbuatan misalnya syirik atau bid'ah, itu celaka dia. Karena merasa dirinya hebat, saya selamat. Enggak. Terutama di zaman sekarang ini banyak ya pemahaman yang menyimpang, pemikiran yang nyeleneh, amalan-amalan yang diada-adakan, enggak ada contohnya. Minimnya ilmu kita. Ya. Maka bila dalam hati kita ada kekhawatiran terjerumus berbeda, itu suatu kebaikan. Ya. Itu yang akan mendorong kita untuk senantiasa bersemangat untuk belajar, bertanya, mencari. Sehingga prinsip kita dalam beribadah, dalil kemudian amalan. Jangan amalan kemudian cari dalil, jangan. Keliru. Dalil dulu, baru amalan. Jangan beramal dulu, nanti baru dicari-cari. Keliru itu. Prinsip beribadah, cari dalil. Benarkah ini dalilnya? Sahih atau tidak? Baru diamalkan. Jangan dulu amalan ikut-ikutan, nanti tanya, Ustaz, yang ini ikut-ikutan ada enggak dalilnya? Keliru itu seperti itu, Bang. Saya ulangi, beribadah yang benar, bekali dengan ilmu dulu. Belajar, bertanya dulu. Baru diamalkan. Begitu juga berkeyakinan. Baca Al-Quran, baca hadis, tentang akidah, diyakini. Jangan meyakini dulu, buat ritual-ritual ibadah keyakinan, baru cari-cari dalil untuk apa? Untuk mencocok-cocokkan. Nah, enggak benar, itu keliru. Prinsip beribadah, beragama, keliru seperti itu. Nah, berkaitan dengan masalah itu sangat benar sekali, harus tak khawatir. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang tidak ada landasannya dari kami, ditolak. Siapa yang nolak? Allah. Itu perkataan Rasul. Ya, ditolak. Tidak bermanfaat. Haba'a manthura, bagaikan debu yang bertebangan, tidak ada nilainya. Kasihan. Capek, tenaga terkuras, duit habis, waktu habis, pikiran habis, semangat habis, tapi nol. Ya, sifar kata orang Arab, nol. Nah, maka sia-sia. Jangan sampai kita beramal sia-sia. Baik. Sebenarnya pertanyaan Ibu tadi ini ya saya mengusulkan nanti mudah-mudahan ada ustaz yang membahas ya usul fikih solat. Ya mudah-mudahan ada nanti fikih solat khusus. Ya. Karena tidak demikian mungkin hanya secara global saja tentang masalah sebelum solat tadi emang ya tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya harus nanti juga dilafazkan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillah kemudian nawaitu, tidak ada seperti itu. Tapi nanti begitu kita telah takbir, ya tentunya kita niatnya itu di hati. Tidak ada bacaan-bacaan khusus sebelum sholat. Silakan dicari dalam hadis Nabi sifat sholat nggak ada bacaan-bacaan khusus. Ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Baik itu dia melafazkan niatnya, tapi begitu dia ya telah takbir, kemudian tentunya menghadap kiblat tentunya, ya dia baca istiftah. Doa istiftah diajarkan, insya Allah kita hafal semua. Ya kecuali yang nggak sholat nggak hafal. Nah, tapi kalau yang sholat insya Allah hafal doa istiftah tersebut. Kemudian sebelum baca Al-Quran, surah Al-Fatihah, di a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya kemudian baca Al-Fatihah. Itu. Ada masalah sholat syuruk tadi, ya dalam masalah sholat syuruk tadi, memang para ulama ditanya bagaimana dengan kaum wanita. Dalam hadis tersebut, bang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallanya nunggu sampai terbit matahari syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka sama dengan pahala umroh. Bagaimana wanita yang
dia tidak wajib solat berjamaah. Apakah mendapatkan keutamaan tersebut? Ya, para ulama menyebutkan tergantung pada niatnya. Ya, mudah-mudahan bila dia solat subuh di rumahnya, kemudian dia duduk berzikir, zikir paginya, kemudian setelah itu dia solat, ya juga 2 rakaat, begitulah terbit matahari setelah naik sepenggalan begitu, maka sebagian ulama mengatakan diharapkan, ya semoga dia juga mendapatkan keutamaan. Fadlullahi yu'ti may yasha. Keutamaan Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita berharap ya juga kaum Hawa dari kalangan ibu-ibu yang enggak bisa solat berjamaah mendapatkan keutamaan tersebut. Maka perlu terus dihadirkan niat, ya keikhlasan di dalam beribadah tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, salam. Terakhir 1 jam, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan atas ilmunya, atas waktunya yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat ilmunya, Ustaz ya. Dan kita dengar masih banyak telepon yang masuk, Ustaz. Masya Allah. Ini semangatnya kaum muslimin pemirsa kita untuk bertanya, Ustaz ya. Ya, insyaallah nanti para ustaz yang lain bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa yang lain. Jazakallah khairan atas jawabannya. Barakallah. Baik, pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita sampaikan mohon maaf kepada pemirsa yang mungkin pertanyaan yang belum bisa kita jawab, dan semoga bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Dan kita informasikan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk kegiatan Dewan Fatwa atau Fatwa TV bisa diakses di situs www.dewanfatwa.com. Dan terima kasih kita ucapkan kepada radio yang telah merilis acara kita ini, dan juga kepada seluruh pemirsa atas dan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat